Sampurasun. Rapes, dempis. Ya Kang Abu, ngopi Gus, sini ayo dulu. Ayo. Aduh, Kang, deh. Aku gak nih. Mungkin gua apa biasa juga kamu suka datang ke sini nongkrong, kita ngobrol-ngobrol. Bawa apa itu kamu? Ini bawa gorengan, Kang. Ada yang hangat, ada yang masih panas, ada yang agak-agak dingin juga, tapi enaklah kalau kita candil belakang lah. Hihi, siden kamu bawa makanan enak dengan kopi ini. Haha, enak kan kalau ngobrol anaknya sambil ngopi, sambil apa itu namanya, sambil kita ini nyangat gorengan, Kang nih. Ini Kang nih, boleh saya tebak-tebakan dulu Kang nih. Ayo tebak-tebakan. Kang Abu suka tebak-tebakan lah. Ayolah. Ini Kang, kalau negara yang subur, negara apa Kang? Kerajaan kita. Wah benar ya. Katanya nanam apa saja bisa jadi makanan, bisa jadi tanaman ya. Kalau negara yang ramah, sepertinya juga negara kita, Gus. Kalau negara yang religius, negara kita termasuk religius, Gus. Kerajaan kita itu termasuk kerajaan religius. Kalau negara yang masih termasuk miskin, Kang, Kang Abu kebagian ini. Kalau menurut Kang Abu itu juga kerajaan kita, Gus. Kalau yang ada istilah yulinnya, kalau di negara yang lain mungkin tidak ada, Gus. Tapi yang ada istilah julid hanya di kerajaan kita, Gus. Kalau yang kasus korupsinya yang termasuk banyak juga. Kalau yang Kang Abu tahu itu ada CDC sama ya kerajaan kita, Gus. Ya itu dia ya Kang ya, aneh. Negara kita negara subur tapi termasuk miskin. Katanya ramah tapi ada istilah julid. Negara yang religius tapi masih banyak koruptor. Kan mungkin koruptor itu sama dengan mencuri ya Kang ya. Kenapa ya masih ada gitu ya? Ya manusianya manusia, mungkin apa namanya, kejujurannya masih belum apa namanya, yaitu belum teraplikasikan, Gus lah. Satu ini Kang Abu juga punya pertanyaan. Coba Kang, apa Kang? Kalau yang banyak penganggurannya, Gus, mungkin juga kerajaan kita ya Kang ya. Itu betul sekali. Udah Kang, tebakannya kita ngarahinnya karena kerajaan kita terus Kang. Gak apa-apa tuh Gus. Ini Gus. Ya kita ngobrol mau kemana aja, yang penting ngobrol aja Gus. Iya Kang. Ini Kang nih. Kalau di sosial media itu ada Santuy TV Kang. Ada TikTok. Ya Deddy kok bisa. Mereka itu bisa ya Kang ya. Mengkritik tapi aman ya Kang ya. Ya kan mereka orang-orang cerdas Gus. Jadi mereka mengungkapkan kritikan dengan cara yang epik gitu. Jadi istilahnya kritikannya masuk, tapi juga istilah nama dalam kondisi yang netral. Artinya yang mereka kritik orang-orang yang emang salah, orang-orang yang memang tidak bertanggung jawab. Sedangkan orang yang memang bertanggung jawab tidak harus tersinggung. Toh manusia itu kan banyak
lupa dan salah, tapi tidak selamanya salah. Makanya mereka kemas kritikan mereka itu dengan cara yang epic itu, dengan cara yang cerdas itu. Hebat juga ya Kang ya. Saya juga pengen gitu kritik-kritik, tapi takut Kang. Ya seharusnya kita tidak harus takut Gus. Sebab kerajaan kita itu walaupun kerajaan ya kerajaan republik, kerajaan yang demokrasi yang seharusnya bisa menjaga menerima kritikan, menerima masukan dari mana saja Gus, gitu. Terus gimana cara yang kritikan yang enak gitu Kang, supaya enggak itu enggak tersinggung, jadi hiburan, tapi juga istilahnya masuk kritikan kitanya gitu, nyampe gitu Kang. Kalau gitu mah mungkin ada yang disebut, kalau gak salah itu ada katanya satire. Satire itu kalau tidak salah ya kritikan yang sifatnya menyinggung, hanya saja diungkapkan dengan parodi ataupun kelucuan. Ada lagi sarkasme juga sama, kritikan yang tidak langsung namun gaya bahasanya agak frontal gitu, agak kasar. Kemudian nanti ada juga ironi dan lain sebagainya. Nah, kalau di dalam bahasa Sunda pun ada sebenarnya Gus. Kita suka ada yang disebut dengan sisindiran. Kalau sisindiran mah, ini contohnya nih, aya listrik di masjid, cangna ka mana-mana. Aya istri jangkung alit, oratna calanana ka mana-mana. Maksudnya, ya kalau di bahasa Indonesia kan seperti ini. Ada listrik di masjid, cahayanya kemana-mana. Ada gadis jangkung tinggi putih, langsing, namun oratnya kemana-mana. Itu kan tinggi putih langsing, pujian, tapi oratnya kemana-mana. Artinya dia berpakaian yang tidak senonoh ataupun istilahnya terlalu vulgar. Nah itu juga termasuk mungkin tadi satire, sindiran yang sifatnya ada pujiannya gitu Bos. Oh gitu ya Kang ya. Kalau Kang salah gimana itu pencontohannya? Ya kalau salah mah diperbaiki aja, atau kamu searching aja di internet. Benar kayak yang Kang sampaikan. Kalau salah ya jangan diterima, bisa benarkan sama kamu gitu, yang mana yang benarnya gitu. Bukan dibenarkan kalau yang salah dibenarkan, bukan, tapi yang salah ya salah, ambil yang benarnya. Kalau kamu rasa perkataan Kang salah, jangan diambil, cari yang dianggap kamu benar gitu. Tapi ini lagi tayang nih, apa Kang Abu? Ini ada tayangan nih, Pemimpin Daerah Awards 2024. Itu kalau menurut agama ini tayangan yang sangat satir, namun satirnya sangat epik sekali. Emang kenapa Kang? Itu kan penghargaan mungkin Kang. Ini kan acara penghargaan para pemimpin yang berprestasi. Jadi ya bagus juga sih. Ya bagus atuh Bu. Para pemimpin daerah yang berprestasi mah harus dikasih penghargaan. Itu menandakan mereka bekerja dengan baik sehingga memberikan prestasi untuk daerah-daerahnya masing-masing. Kemudian kita bisa nanti daerah-daerah yang lain bisa menirunya, dan pemimpin-pemimpin yang lain boleh jadi bisa ikut termotivasi untuk juga sama-sama dia berprestasi gitu Gus. Ya bagus sih, cuman lucu aja Kang.
banyak yang lucu Kang Abu teh ini teh. Kan bagus itu pemimpin-pemimpin daerah diberikan penghargaan. Iya, kalau menurut Akang mah seperti tadi tebak-tebakan kamu, Kus. Negara kita negara yang subur, tapi banyak yang nganggur. Negara-negara kita negara yang ramah, tapi sulit juga. Seperti itulah negara kita negara yang gembah ribah loh cenawi, tapi banyak pengangguran juga, Gus. Takutnya di satu sisi ada yang berprestasi, tapi yang lainnya juga bikin miskin prestasi gitu, Gus. Nah kalau gitu mah mungkin belum merata aja itunya pemimpinnya, atau kemajuannya belum merata, jadi belum terasa. Kang Abu ini kemana-mana. Iya gak apa-apa sih, Kang Abu juga ini mah hanya menyampaikan kelucuan saja. Kalau menurut Akang mah ini yang buat acara epic sekali. Mungkin di satu sisi dia mengkritisi pemimpin yang belum prestasi. Yang kedua, dia memberikan motivasi untuk bisa terus berprestasi. Yang ketiga, benar kata si Abu, mungkin ada satir di dalamnya. Kenapa gitu, Kang? Lebih jelasnya nanti kamu bisa tonton. Lucu lah pokoknya. Kang juga barusan menyimak sedikit. Lucu juga. Kang. Closet statement, Kang. Kang Abu aja lah. Bu. Closet statement, Bu. Kalau menurut Kang Abu mah gini aja. Kita tetap kritis. Kita tetap santun. Kita harus bisa jaga kewarasan. Kemudian satu lagi nih. Amalkan pengetahuan dengan jujur. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Jangan ada yang disindang siloka. Jangan ada yang mementingkan individu. Kalau merah, katakan merah. Kalau putih, katakan putih. Benar juga ya, Kang. Mungkin sampai sini dulu ya. Iya, gak apa-apa. Akang mah sampai sini saja dulu lah. Akang juga mau ke air dulu nih. Dingin-dingin malam-malam. Jadi pengen ke air. Siap. Kang, satu lagi, Kang. Itu, Kang. Ismail Marzuki, Kang. Ismail Marzuki itu seniman, tokoh kerajaan kita juga. Dia itu memang sangat cerdas, Gus. Dia mampu membuat satu lagu yang jadi hiburan, namun sebenarnya isinya adalah satir juga. Contoh kalimatnya adalah minal aidin wal baidin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Nah, di mana satirnya? Pada waktu itu negara sedang agak kesusahan, rakyat-rakyat agak kesusahan. Namun dalam lagu itu, selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Satir. Ini yang pemimpin daerah awal pun boleh jadi satir juga, Bos. Oh, gitu ya, Kang ya. Bagaimana kita menyikapinya saja mungkin ya, Kang ya. Kalau dianggapnya sebagai untuk memotivasi, bisa dianggap satir juga, bisa, Kang. Nah, mungkin seperti itu, Gus.